Ada sukacita pada pagi hari ini? Luar biasa, Tuhan kita ajaib. Sebelum kita berdoa, mari kita saksikan video pada pagi hari ini. Provinsi Gorontalo adalah provinsi ke-32 yang terletak di Semenanjung Minahasa, bagian utara Pulau Sulawesi. Provinsi ini terus berkembang pada sektor pertanian dan perikanan, di samping juga terkenal dengan wisata bahari hiu paus di Batuani, juga wisata alam Danau Limboto. Mohuyula adalah salah satu filsafat hidup masyarakat Gorontalo yang berarti bahu-membahu atau bergotong royong, dipegang erat oleh masyarakat di sana dalam membangun daerahnya. Saat ini DPRD Kota Gorontalo sedang menyoroti peningkatan kasus HIV atau AIDS di kalangan masyarakat dan sedang berusaha untuk memutuskan rantai penyebarannya, dimulai dari kesadaran orang tua untuk memperhatikan pergaulan anak-anaknya, di samping memberi edukasi, penyuluhan, dan pengawasan sosial demi menjaga keselamatan generasi ini dan generasi mendatang. Peran serta keluarga, gereja, guru, dan semua lapisan masyarakat sangat penting demi mencegah semakin buruk penyebarannya. Gorontalo, pandanglah Tuhan semesta alam yang sanggup memulihkan keadaanmu. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita ucapkan salam 3 kali untuk Gorontalo. Salam Gorontalo, salam Gorontalo, salam Gorontalo. Kami percaya Bapa, di saat maut sudah dikalahkan, kami percaya dan kami perkatakan kesembuhan, pemulihan, keselamatan, kemenangan, bahkan kehidupan Kau nyatakan atas provinsi Gorontalo. Kami akan terus mendengar Bapa, misbah-misbah doa pujian penyembahan Tuhan akan berkumandang di setiap rumah-rumah yang ada, di setiap keluarga-keluarga yang ada. Terbangun Bapa spirit pujian penyembahan yang radikal di dalam nama Engkau. Dan kami percaya di saat namamu ditinggikan, hadiratmu hadir dan kuasamu nyata di setiap keluarga-keluarga yang ada, sehingga pengenalan yang benar akan Kristus semakin mencengkram erat setiap keluarga-keluarga yang ada. Takut akan Tuhan itu selalu ada pada setiap keluarga-keluarga yang ada, karena kami percaya melalui didikan yang benar, melalui pengenalan yang benar akan Tuhan, setiap keluarga demi keluarga akan mengalami transformasi, akan mengalami pembaharuan di dalam Engkau, sehingga Tuhan di setiap aspek kehidupan mereka takut akan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencanamu dalam kehidupan setiap keluarga. Itulah yang menjadi gaya hidup setiap keluarga yang ada, sehingga setiap generasi yang ada, mulai dari anak-anak, remaja, Tuhan bahkan sampai dewasa, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tunduk, taat dan setia kepada kebenaran-Mu semata Bapa. Jauhkanlah mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang jahat, karena kami percaya didikan yang benar yang ditransformasikan melalui keluarga akan terbawa kepada setiap pribadi lepas pribadi, sehingga di saat mereka memasuki Tuhan lingkungan di luar rumah, mereka akan terus mengingat bahwa takut akan Tuhan akan menjadi senjataku, bahwa pengenalan yang benar akan Kristus akan menjadi gaya hidupku. Di dalam nama Yesus Kau berikan Tuhan hikmat kebijaksanaan lebih lagi pada setiap pemerintahan yang ada di Gorontalo Bapa, untuk memberikan edukasi, memberikan pengarahan, bahkan memberikan seminar-seminar sehubungan dengan kesehatan yang berhubungan dengan AIDS Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau sendiri Allah yang terus bekerja secara sempurna dalam hal ini. Setiap instansi-instansi yang ada akan bergerak, bekerja sama dengan sinergi yang luar biasa, sehingga apapun yang menjadi ketetapan dan keputusan pemerintah untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk di Gorontalo Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan damai sejahtera ilahi, sukacita surgawi tercurah atas bangsa kami Indonesia Bapa. Engkau Allah yang sanggup memutar balikan segala sesuatunya Bapa, dan kami percaya berkat-berkat surgawi terus Kau curahkan atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus kami melihat Tuhan, kami percaya Tuhan lawatan Roh Kudus-Mu tercurah atas Hong Kong Bapa. Di dalam nama Yesus segala apapun yang membelenggu di bangsa ini kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kiranya kerajaan-Mu hadir Bapa, kuasa-Mu bekerja secara sempurna atas bangsa ini, yang akan mengubahkan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan,
segala yang baik, yang mulia, yang sedap didengar senang, yang disebut dengan kebajikan akan terus kau nyatakan kepada para pemimpin rohani kami Bapak, mulai dari senior pastor kami, Pastor Johan Handoyo, Ibu Betty Bapak, Pastor Heriko, Ibu Lydia, juga Pastor Jimmy beserta Ibu Linda. Kami percaya Tuhan sinergi yang esensial Tuhan akan kau nyatakan pada kehidupan hamba-Mu Bapa. Kami percaya keunitian, kesatuan untuk melakukan amanat dan visi dan misi yang telah kau percayakan akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan pelayanan hamba-Mu. Sembunyikan hamba-hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Di saat mereka melakukan tugas dan amanat yang daripada-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan, kuasa-Mu nyata, dan mereka akan melihat ada Yesus yang besar di balik setiap pelayanan-pelayanan hamba-Mu. Berkat-berkat surgawi senantiasa tercurah atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Jimmy yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan ada perkataan-perkataan ilahi yang akan membawa transformasi, yang akan membawa perubahan, yang akan membawa, yang memberikan kekuatan. Setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan dikenyangkan. Setiap mereka yang letih lesu dan berubah akan mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu. Mereka akan mengalami pembaharuan budi. Di dalam nama Yesus, kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini. Kiranya Tuhan kuasa dan kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Surga-Mu bergerak di tempat ini Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bukan ibadah setiap minggu kita ada di tempat ini, tapi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan dan ingin berjumpa dengan pribadinya, amin. Sama-sama naikkan sembah-Mu, naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan demi perbuatan Tuhan yang ajaib, perbuatan Tuhan yang dahsyat yang terus Engkau kerjakan atas setiap kehidupan kami, hingga kami ada sampai hari ini. Pagi hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena perkenanan Tuhan yang Tuhan masih berikan atas setiap kami hari ini. Biarlah waktu yang ada, kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kami fokuskan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
Berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Jemaat Tuhan sendiri pujikan, tinggikan diri-Mu Tuhan. Biar kebesaran-Mu Tuhan mengatasi dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan tinggikan
lagi Yesus. Tuhan satu-satunya yang kami sembah. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkatakan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Sorakan sekali lagi, haleluya. Anggur baru sedang dicurahkan bagi gerejanya. Curah di tempat ini. Yang setuju katakan haleluya. Kuasamu dicurahkan dan curah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, sama-sama katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru sedang dicurahkan di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Katakan kanan kirimu, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan datang, belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersama-sama katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sama-sama saling memberkati, katakan anggur baru. Saling memberkati satu sama lain, katakan. Penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Sekali lagi katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat, amin. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
dahsyat, amin. Apapun keadaan kita, biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri, biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Biarlah rohmu terus tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Roh yang hidup itu terus ada dalam setiap hati kami. Terima kasih buat setiap apapun yang Tuhan kerjakan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami ketemukan kedamaian. Di dalam Engkau kami temukan kekuatan yang baru. Bahkan di dalam Engkau kami memperoleh kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami terus Tuhan bersyukur kepada Engkau. Buat setiap perbuatan Tuhan yang dahsyat. Buat setiap perbuatan Tuhan yang ajaib. Buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam kasih ku temukan kedamaian dan harapan. Ku tersakan kebaikan-Mu dalam setiap nafasku. Dengan kasih Kau berikan kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku, Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terbuka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami, buat pengorbanan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dengan kasih Ku beri kebebasan dan kekuatan. Ku terima kebaikan-Mu dalam setiap langkahku. Kau yang terindah bagiku, Yesus, Kau terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati
terindah, kasih-Mu terindah, terbaik, termulia, memulihkan hatiku. Kuasa-Mu mengubah hati yang terbuka. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Hanya kuasa kasih-Mu yang sanggup memenuhi hidupku. Hanya kuasa kasih-Mu, hanya Yesus Tuhan yang sanggup memulihkan. Oh, penuhi kami, Roh Kudus, hanya Kau yang sanggup ubahkan hati ini, Tuhan. Baharui kami, oh Bapa. Berikan hati yang baru Tuhan kepada kami. Hati yang mengasihi-Mu lebih lagi ya Tuhan dari yang kemarin. Hati yang mendambakan Engkau Yesus. Oh kekasih jiwa kami, datanglah, come Holy Spirit Lord, come and touch us now. Oh jamah kami Tuhan, jamah kami. Syarabakara laba ya laba, oh ya laba syana laba, kana laba ya laba ya laba. Mengalirlah Bapa, mengalirlah di tempat ini Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Oh shikira rabakan alabaya alaba. Mari harapkan Tuhan di dalam hidup kita. Harapkan Yesus, harapkan Yesus, harapkan Dia. Oh rabasyan alabakan alabayan alaban alaban. Oh ramasyin alabakan alabayan alabayan alaban. Only You can change our life, oh Lord. Hanya Engkau yang sanggup mengubahkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengurapi kami semua. Karena di dalam pengurapan-Mu Tuhan kami boleh belajar. Dan di dalam pengurapan-Mu kami mendapatkan pengertian-pengertian ya Bapa. Lewat firman-Mu kebenaran yang disampaikan pagi ini. Urapi juga hamba-Mu ya Roh Kudus. Penuhi dengan kuasa-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan adalah benar isi hati-Mu Tuhan. Dan itu tepat kepada apa yang diperlukan oleh kami semua yang hadir. Terima kasih Bapa. Engkau yang ambil alih semuanya. Kami siap mendengarkan dan menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Boleh kasih senyum kiri kanan ya saudara. Kalau kasih senyum aja pelit, gimana ngasih dompetnya? Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Tidak ada tempat yang lebih indah selain berada di hadirat-Nya. Amin. Pemazmur mengatakan lebih baik satu hari
di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Bayangkan loh, di pelataran aja udah enak, udah sejuk, apalagi di dalamnya. Sebab itu mari kita jangan di luar terus, masuk ke dalam, amin. Masuk ke dalam hadiratnya. Dan hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan tentang pertanyaan Yesus setelah dia bangkit. Hari-hari ini adalah masih dalam suasana kebangkitan Yesus, amin. Karena ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia masih berada di bumi ini selama 40 hari sebelum dia nanti naik ke surga. Jadi kalau kita hitung-hitung dari sejak hari kematiannya dan kebangkitan Yesus, maka hari ini juga masih termasuk hari kebangkitan Yesus. Ya, menunggu sampai 40 hari dia ada di bumi ini. Nah, di dalam kebangkitannya dia itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menunjukkan bahwa dia hidup. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Siapa bilang Tuhan kita mati? Enggak, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Lalu kenapa disebut Tuhan itu mati? Bukan. Begini, waktu Yesus datang ke dunia ini, dia mengambil rupa-rupa hamba, rupa manusia, menjadi sama seperti manusia. Manusia itu disebut makhluk hidup, betul? Karena dia bernafas. Ada satu lagi ciri khas sesuatu itu disebut makhluk hidup. Dia bisa bergerak seperti dancer tadi. Ya, bisa moving, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Itu salah satu ciri daripada makhluk hidup. Nah, Yesus ketika dia ada di dunia ini, dia bergerak, dia melayani, dia makan, minum, sama seperti kita, dan dia juga bernafas. Dia memiliki nafas, karena dia menjadi sama seperti manusia. Tapi ketika dia dicambuk, disiksa, didera, menanggung penderitaan yang seharusnya kita yang menderita itu, tapi ditanggung di dalam tubuhnya. Bahkan sampai dia menjadi korban untuk menebus dosa. Dosa itu harus ditebus. Enggak ada manusia yang bisa membersihkan dosanya sendiri, enggak ada. Sebaik apapun itu orang, tidak bisa dia membersihkan dosanya sendiri. Hanya oleh the blood of Jesus. Hanya darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa membersihkan kita. Amin. Nah, darahnya tercurah. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya yang paling berat itu adalah pada saat dia disalibkan. Itu yang paling berat sekali. Saya setuju dengan ilmuwan ketika saya menonton Discovery Channel, mereka coba membahas tentang hukuman salib. Berat nggak sih sebenarnya hukuman salib itu? Ternyata mereka menyelidiki, itu hukumannya berat sekali. Hukuman salib itu berat sekali. Meskipun tidak dipaku, kalau Yesus kan dipaku. Meskipun cuma digantung, diikat begini, digantung, disalib begitu, meskipun tidak dipaku, digantung saja, itu bisa mati ternyata. Kenapa? Karena peredaran darahnya nggak normal. Sehingga darah itu tidak sampai ke otak katanya. Artinya oksigen tidak sampai. Nah, kalau tidak sampai, maka akan menyebabkan mereka itu pingsan, koma, atau juga mati. Lama-lama dia akan mati. Ada mau coba? Ya, cuma itu saya sangat setuju sekali ya dengan ilmuwan ini yang coba menyelidiki. Tapi kan sekarang mana ada hukuman seperti itu? Saya nggak pernah dengar lagi sejak Yesus disalibkan tuh ada hukuman salib. Apa ada pernah mendengar? Kayaknya nggak pernah mendengar lagi ya. Di negara manapun nggak pernah saya mendengarkan ada hukuman salib selain daripada pada saat Yesus Kristus disalibkan. Dan dia mati. Kenapa?
Karena memang secara manusia itu pasti mati. Tapi Yesus mati itu untuk menggantikan kita. Yang seharusnya kita yang mati. Tapi dia menggantikan kita. Supaya kita yang seharusnya mati menjadi hidup. Tapi Tuhan Yesus dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada orang-orang untuk membuktikan perkataannya. Di dalam Matius 16 ayat 21, Yesus itu pernah menyampaikan tentang nubuatan diri dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia sudah menyampaikan ini. Pernah dia juga mengatakan begini, rubuhkan bait suci ini, lalu nanti akan dibangun pada hari ketiga. Nah, orang bilang, loh ini aja puluhan tahun membangunnya, kau bilang ini dirubuhkan nanti akan dibangkitkan. Maksud dia itu adalah dia menyampaikan tentang diri dia. Kita ini adalah bait, amin. Saudara yang sudah percaya dan terima Yesus, saudara ini adalah bait. Saudara ini adalah gereja, katakan aku gereja. Kita ini gereja, karena di dalam kita itu ada Roh Kudus. Sehingga kita ini disebut bait, bait suci. Amin. Nah, Yesus menyampaikan perkataannya dan perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Perkataan Yesus adalah firman. Perkataan Tuhan adalah firman. Nah, firman Tuhan itu tidak pernah gagal, never fail, ya. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia pasti akan melaksanakannya. Sehingga waktu kita memperkatakan firman, maka firman itu akan mengerjakannya. Amin. Haleluya. Sebab itu kita selalu memberikan waktu kita untuk merenungkan firman-Nya dan memperkatakan firman itu. Sebab firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia pasti akan mengerjakannya. Firman itu pasti akan digenapi. Amin. Haleluya. Nah, ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya di suatu tempat, Yesus pergi ke Danau Galilea. Yesus pergi ke Danau Galilea. Dia tahu bahwa murid-muridnya sedang pergi menangkap ikan dari malam hari. Jadi ceritanya Yesus datang itu pagi-pagi. Murid-murid pergi menangkap ikan dari semalam kemarin. Dari semalam. Lalu ketika malam hari mereka itu menjala ikan, menangkap ikan tapi tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Kemana ikannya pergi? Kita lihat. Di dalam Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka. Nah nih lihat ya, kalau kita lihat gambarnya, kalau difilmkan, dibayangkan. Jadi jaraknya tuh kira-kira Yesus di sini mungkin agak berapa jauh lagi di sana itu. Yesus tahu itu perahunya mereka. Perahunya murid-murid. Hei, wow, hey, gitu ya. Adakah kalian mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada, kata mereka ya dari perahu. Yesus tahu memang gak ada ikan mereka dapat. Ya. Yesus bertanya, pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya adalah pertanyaan dia sudah tahu gak ada di situ. Tapi di balik pertanyaan Yesus ini ada sesuatu. Kalau kita merenungkan gini ya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Oh dia bisa makan juga ya? Bisa makan. Suatu saat nanti kita ini akan rapture, diangkat ke awan-awan permai. Kalau kita belum meninggal, ya kan ya, kita diangkat rapture. Ya ada juga orang yang meninggal belum rapture, dia sudah dipanggil Tuhan, mungkin sakit apa segala macam. Nah kalau rapture dalam sekejap mata, ting,
hilang. Ya, kita akan menyongsong Yesus di awan-awan permai. Sekejap mata kan kata Paulus, dalam sekejap mata katanya hilang. Nah, tubuh kita diubahkan, kita nggak pakai tubuh ini lagi. Bajunya juga tinggal. Bajunya baju di sana yang disiapkan Tuhan. Tubuhnya nggak tubuh ini lagi, tubuh kemuliaan. Nah ternyata waktu nanti kita turun kembali memerintah 1000 tahun di bumi ini, kita pakai tubuh kemuliaan. Masih bisa makan? Bisa. Sama seperti Yesus juga, dia makan, dia tanya, ada lauk pauk enggak? Tapi bedanya adalah tubuh kemuliaan kita tidak terikat dengan makanan. Kita sama seperti angels. Tidak terikat, ya kan? Nah Yesus katakan ada lauk pauk, Yesus tahu nggak ada ikan di situ, tidak ada katanya. Kuasa kebangkitan Yesus, dia ada di tepi danau, dia ingin membuktikan bahwa kuasa kebangkitannya itu juga adalah kuasa mujizat. Amin. Kita merayakan kebangkitan Yesus, berarti kita merayakan mujizat. Apakah kuasa kebangkitan Yesus hanya 1 hari ini aja, 2 hari ini, 40 hari ini aja? No. Kuasa kebangkitan Yesus itu sampai selama-lamanya. Amin. Jadi selama Anda dan saya hidup dan beriman percaya kepada Yesus, kita semua bisa merasakan kuasa kebangkitan itu. Bukan karena Paskah beberapa hari ini aja, enggak. Sampai selama-lamanya kuasa kebangkitan itu bisa kita rasakan. Jadi mujizat Tuhan itu terjadi sampai kapanpun. Sebab dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan sanggup melakukan mujizat dari tidak ada menjadi ada. Ketika mereka katakan ada lauk pauk, enggak ada kata mereka. Tuhan mau melakukan mujizat. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, pertanyaan Tuhan itu adalah pertanyaan, percaya enggak mujizat masih ada? Percaya enggak aku sanggup melakukan mujizat? Kita baca di dalam Yohanes 21 ayat 6 ayat selanjutnya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Saudara, jarak Yesus itu dengan mereka itu enggak begitu jauh. Berarti mereka tuh agak-agak dekat pantai. Kan sesuatu yang enggak lazim. Masa suruh menebarkan jala dekat pantai? Itu sesuatu yang enggak lazim bagi nelayan. Oh, kalau mau menebarkan jala tuh ke danau yang lebih dalam, di situ ikan. Saya mengimajinasikan begini, semalam-malaman itu ikannya pada sembunyi semua, yang tadi mana sembunyi gitu ya. Sembunyi semua, ditebarkan jala lari semua. Sembunyi semuanya begitu ya. Lalu perahunya itu mereka bilang, udahlah udah pagi, gak dapat apa-apa, balik aja lah kita. Nah mereka balik nih, mau ke pantai. Udah kira-kira dekat pantai gitu ya, kira-kira dekat pantai. Saya percaya mereka begitu perahunya itu jalan ya, mau ke dekat pantai, ikannya itu ngikut mereka. Cuma kan di bawah nggak kelihatan, ikannya ngikut, ya. Terus Yesus sudah tahu nih, ikannya sudah ada di situ, ngumpulnya di sebelah kanan semua. Lalu Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan, dan mereka menebarkannya. Di sini kita belajar 2 hal, iman dan ketaatan. Kalau Anda ingin melihat mujizat dari tidak ada menjadi ada, iman dan ketaatan. Iman itu timbul dari pendengaran. Mereka kan mendengar. Ingat ya, semua yang Yesus ucapkan itu adalah perkataan firman. Karena Yesus sendiri Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Amin. Kalimatullah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Itu kan bahasa Arabnya begitu ya kan. Nah, saudara, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Nah waktu Yesus katakan tebarkan jalamu di sebelah kanan, itu perkataan firman bukan? Iya, kan Yesus menyampaikan. Mereka dengar, oh tebarkan jala di sebelah kanan. Perkataan Tuhan ditebarkan. Waktu mereka menarik, banyak ikan mereka dapatkan. Lihat, dari yang tidak ada
menjadi ada. Ini mujizat. Jadi kuasa kebangkitan Yesus menghasilkan mujizat bagi orang yang percaya. Iman dan ketaatan. Kalau cuma iman aja, percaya, setan pun percaya. Betul enggak? Iya, setan pun percaya, makanya setan gemetar. Dia percaya. Tapi kita jangan cuma berhenti sampai percaya. Harus juga ada action. Harus ada melakukan. Ya sama, saya juga sering begitu kalau buat Instagram ya. Untuk mengecilkan perut katanya. Lakukan ini save. Gerakan-gerakan ini save. Tapi nggak dikerjain. Ya kan? Di save, nggak dikerjain. Sekali-sekali kerjain ya, dikerjain. Abis itu nggak dikerjain lagi. Gitu. Cuma di save doang. Saya sering begitu, bilang sama istri saya, kalau lihat orang masak ya, oh ikan tuh di ini, save, share ke WhatsApp-nya dia, biar dia kerjain. Nggak dikerjain. Ada orang masak ini, save dulu, nggak dikerjain. Nah, tapi kalau firman jangan begitu dong ya. Kalau firman Tuhan jangan, yang penting save aja dulu, tapi nggak dikerjakan. Jangan, kalau masakan nggak apa-apa, di save aja dulu. Ya. Tapi kalau firman harus dikerjakan dong, ya, supaya kita bisa mendapatkan mujizat itu. Nah, kita lihat sekarang ketaatan seorang bapak Abraham yang luar biasa. Yakobus 2 ayat 21 sampai 22 kita baca. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Duluan Abraham atau Musa? Ini pelayanan. Ayo. Telur atau ayam yang duluan siapa? Abraham atau Musa siapa duluan? Abraham dong, ya. Abraham dulu. Dia bapak beriman. Ya kan? Musa masih sebelumnya lagi. Masih berikutnya lagi Musa. Coba, tapi siapa yang diberikan perintah Taurat? Musa. Jadi Abraham makan babi enggak? Makan. Dia hidup zaman Abraham. Lah, belum ada Taurat. Katanya. Nah, ini bercanda aja ya, bercanda. Nah, artinya begini, belum ada Taurat loh Abraham itu. Belum ada Taurat. Tapi ternyata Abraham itu benar di mata Tuhan bukan karena Taurat. Tapi karena perbuatannya. Karena perbuatannya, bukan karena makanannya. Karena perbuatannya. Amin. Karena perbuatannya. Jadi Tuhan itu melihat action kita, ketaatan kita. Abraham ini, dia menunjukkan sikap ketaatannya karena dia mau melakukan sesuatu yang sangat berat. Anak yang lama dia tunggu-tunggu, coba. Kok ujung-ujungnya malah mau diminta untuk dikorbankan? Anak yang lama-lama dinanti-nantikannya, anak mujizat loh Ishak ini. Nggak mungkin Sarah itu melahirkan, itu nggak mungkin, impossible. Tapi ini anak mujizat, kok diambil lagi? Tapi Abraham taat. Ketika diuji imannya dia taat. Apakah engkau mengasihi Ishak ini lebih daripada aku? Ataukah engkau mau mengasihi aku lebih daripada Ishak ini? Diuji imannya Abraham. Dia mau memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, dia taat. Meskipun itu berat, tapi dia tetap taat. Suruh anaknya Ishak pikul kayu, naik ke bukit. Ini kan melambangkan Yesus sebenarnya. Memikul kayu untuk dikorbankan. Dan Ishak ketika mau dikorbankan tidak jadi. Kenapa? Karena Tuhan itu lihat
ketaatan Abraham, iman Abraham. Saya percaya ketika Ishak itu mau ditikam, bukan hanya Abraham mendengarkan, Abraham, Abraham. Bukan, saya percaya Ishak pun mendengarkan suara Tuhan. Jangan kau apa-apakan anak itu. Lalu kedengaran bunyi domba. Ya, seperti itu. Ya. Dan di situ kita bisa melihat ketaatan. Di balik ketaatan, Tuhan menyediakan. Makanya Abraham katakan, di atas gunung Tuhan menyediakan. Jadi Aba Bapa is our provider. Dia Tuhan yang menyediakan. Jangan khawatir. Katakan kiri kanannya, don't worry sis. Don't worry. Ya, don't worry bro. Don't worry. Jangan khawatir. Tuhan menyediakan. Yang penting kita beriman, taat, tunggu. Amin. Beriman, taat, tunggu. Ini ada apa suaranya kok giliran menyediakan jadi turun-turunkan. Oke, kita lihat pertanyaan kedua Tuhan Yesus. Selesai mereka menangkap ikan, lalu mereka membakar ikan, mereka breakfast, makan bersama-sama. Tahu nggak apa arti breakfast? Buka puasa. Kan break, fast. Fast itu kan fasting, puasa. Break, buka. Ya, buka puasa sebenarnya, kan tidur semalaman. Emang ada orang tidur sambil makan? Enggak kan? Tidur. Lalu pagi-pagi bangun dia. Lalu breakfast. Breakfast gitu. Nah, Yesus breakfast, makan sama-sama murid-muridnya, makan ikan, makan roti. Nah, ketika selesai sarapan, Yesus khusus bertanya kepada Petrus. Kita lihat apa yang Yesus katakan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Berarti ada satu, ada dua, ada tiga. Jadi tiga kali bertanya. Tiga kali bertanya. Ya. Kata Yesus kepadanya, kepada Petrus untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan dalam Alkitab ini, Alkitab kita itu ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramik, dan bahasa Yunani. Dalam perjanjian baru itu lebih banyak menuliskan ke dalam bahasa Yunani. Dan di dalam bahasa Yunani, ketika Yesus itu bertanya kepada Petrus, dia berkata, apakah engkau agape kepadaku? Tapi Petrus jawab gini, ya Bapa, ya Yesus, aku pileo kepadamu. Kemudian Yesus tanya lagi yang kedua kali pada Petrus, apakah engkau agapau kepadaku? Tapi Petrus menjawab, ya Yesus, aku pileo kepadamu. Nah, saudara, ketika pertanyaan itu ditanya yang ketiga kali lagi oleh Yesus, sedih hati Petrus. Kata sedih di sini karena dia ingat 3 kali dia pernah menyangkal Yesus. Nah, waktu dikatakan apakah engkau agape, agapau, sebenarnya kasih filio itu salah? Enggak juga, kasih filio juga rohani kok. Kan kasih persaudaraan. Kita juga kasih persaudaraan kan? Kasih persaudaraan kita ini. Tapi ketika ditanya agape, agapau, bukan berarti ini terlalu rohani sekali gitu juga. Bukan, maksudnya itu adalah kasih di mana engkau merelakan. Aku merelakan demi cintaku padamu. Itu agape sebenarnya. Itu agape sebenarnya. Seperti seorang wanita mencintai suaminya, kan dia itu statusnya jadinya seperti aku ikut kemanapun kau pergi.
Aku rela meninggalkan orang tuaku untuk ikut engkau. Sama seperti Ruth dengan mama mertua Naomi. Dia rela meninggalkan bangsanya, keluarganya. Padahal kata Naomi, kau ini masih cantik loh, masih bisa menikah lagi. Tapi Ruth bilang apa? Enggak, aku mau ikut ibu. Ini ibu mertua yang luar biasa sekali loh. Aduh, kok bisa mantu sampai begitu sama ibu mertuanya. Aku rela meninggalkan keluargaku, iniku semua. Aku mau ikut mama mertua aja. Aku mau ikut mama. Bangsamu adalah bangsaku adalah bangsamu. Seperti itu komitmennya Ruth kepada Naomi. Dan seperti itu juga yang Yesus tanyakan kepada Petrus. Kenapa? Kenapa ditanya seperti itu? Karena Petrus ini adalah orang yang akrab dengan teman-temannya. Ya, Petrus ini sangat akrab dengan rasul-rasul yang lain. Dia itu seperti mungkin ketua SID gitu ya. Dan dia tuh orangnya cheers. Orangnya itu bisa bikin orang happy, bikin orang senang, nyaman. Jadi dia tuh dekat sekali sama orang, dia sangat-sangat menyayangi ini kelompoknya. Makanya waktu Petrus bilang, waktu Yesus dikuburkan, hari kedua, kemudian hari ketiga dan seterusnya, Petrus pikir, ya udah deh aku mau nangkap ikan aja ke danau. Yang lain apa? Bilang apa? Aku ikut. Jadi Petrus ini nih orang itu pemimpin dia. Dan dicintai sama orang-orang di sekelilingnya. Itu Petrus. Tapi ketika Yesus tanya, apakah engkau agape kepadaku? Engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini. Lebih daripada yang lain. Apakah kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Merelakan, ini ditinggalkan. Bapa mengasihi manusia di dunia yang kotor, busuk, bau ini. Tapi dia rela tinggalkan surga. Ingat ya, bukan berarti kalau surga kosong dong, Tuhannya turun ke bumi. Bukan itu maksudnya, emangnya kalau misalnya Presiden Indonesia berangkat ke Amerika, kosong presiden di Indonesia? Enggak kan, tetap ada presiden Indonesia. Bukan berarti jadi berganti, bukan berarti jadi kosong, enggak. Tetap ada. Terus emangnya kalau Tuhan ada di regal, Tuhan enggak ada di tempat lain? Hanya di regal aja? Ya enggak. Sekarang orang beribadah di mana aja, Tuhan ada di sini, Tuhan juga ada di sana. Tuhan itu tidak terbatas, amin. Jadi bukan berarti kita imajinasikan gini, oh Tuhan meninggalkan surga turun ke bumi, kosong dong, enggak, bukan. Kuasanya tetap ada di bumi dan di surga, amin. Ya, nah Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Petrus itu seorang pemimpin yang dicintai oleh teman-temannya, oleh para murid yang lain. Petrus sangat menyayangi teman-temannya juga. Dan Petrus ditantang oleh Yesus. Apakah engkau agape kepadaku? Karena kalau dia katakan, ya Tuhan aku agape kepadamu. Artinya Yesus mau bilang sama Petrus, engkau akan diutus. Tinggalkan ini yang lain, engkau akan pergi. Gembalakanlah domba-dombaku. Selama kita belum agape, susah untuk menggembalakan. Gak mudah loh untuk menggembalakan. Bukan berarti saudara bilang begini ya berarti bukan aku, Pak, aku bukan gembala. No, kita semua juga ditanya Yesus. Apakah kita mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Dan pembuktian itu suatu saat akan dinyatakan. Bukan berarti kita mengasihi Yesus, lalu kita bilang, ya udah Pak, kalau gitu aku mau pelayanan aja ya Pak. Aku tinggalkan pekerjaan, aku tinggalkan keluarga, bukan itu maksudnya, ya, bukan itu maksudnya. Tapi setiap kita itu dipertanyakan Tuhan, mulai dari yang kecil.
Dari yang kecil ini misalnya apa? Kalau misalnya kita mau pilih, aku 2 jam di Regal Hotel, aku 2 jam bisa nongki-nongki di luar, bisa happy-happy di luar. Itu suatu bukti enggak kita mengasihi Tuhan? Amin. Anda datang ke tempat ini adalah itu satu bukti loh. Aku mengasihimu Tuhan. Anda bangun pagi-pagi, mandi, berdandan, segala macam, siapkan diri, jalan kaki, naik MTR, keluar ongkos, datang ke tempat ini, duduk, beribadah, sukacita. Orang lain mungkin mikir gini, ngapain kamu ke sana? Emang ada apa? Dapat apa kamu di situ? Orang kalau nggak di dalam kebenaran akan bertanya seperti itu, tapi karena kita sudah ada di dalam kebenaran, kita bisa katakan, apa yang aku terima pagi ini lebih daripada apa yang dunia berikan. Amin. Apa yang kita terima? Cintanya Tuhan, kasih Tuhan. Anda beribadah ke sini juga secara tidak langsung itu adalah investasi. Apa investasinya? Kehidupan yang kekal. Paulus mengatakan, latihan jasmani itu memang bermanfaat. Tapi latihan rohani, ibadah itu mengandung janji. Amin. Itu mengandung janji. Tidak apa-apa, Anda pagi-pagi mungkin sebelum ke sini senam dulu, senam. Ikut olahraga di mana, senam. Habis senam itu Anda kan mandi pergi ke sini. Latihan jasmani itu terbatas manfaatnya. Tapi latihan rohani, ibadah itu mengandung janji. Surga adalah janjinya, amin. Kehidupan yang kekal adalah janjinya. Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau agape kepadaku? Mari kita merelakan. Sometimes kita terpisah, dipisahkan. Dibuat kenyamanan kita itu seperti dipisahkan. Supaya apa? Supaya kita mau mengatakan, Tuhan, aku agape kepadamu. Aku mau mengasihimu Tuhan. Aku mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Aku mau melakukan kebenaran-Mu. Aku mau melakukan tugas pelayanan ya Tuhan. Aku mau agape Tuhan. Di dalam goncangan, di dalam tekanan, di dalam badai, kita mau katakan Tuhan aku tetap mau agape. Aku mau agapau. Harga yang kita bayar mengikut Yesus. The price, ya, harga yang sudah Yesus berikan kepada kita. Sudah sewajarnya kita pun juga mau mengucap syukur kepada Bapa dengan membayar harga. Amin. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Hati kita, hidup kita, tenaga kita, waktu kita, bahkan materi kita bawa menjadi satu bukti. Yesus, aku mau mengasihimu. Aku mau agapau kepadamu. Agape kepadamu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semua di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya. Oh, di dalam hidupku, Yesus, nyata. Oh, ku berikan
Mari tutup mata kita di hadapan Tuhan. Coba dengarkan lagu ini, liriknya dikatakan, Lord, I give you my heart. Tuhan, aku mau berikan hatiku. Ada apa di dalam hati kita? Ada banyak di dalam hati kita. Termasuk kesenangan-kesenangan kita. Termasuk time, me time. Ada banyak di dalam hati kita. Mungkin engkau pernah mendengarkan panggilan Tuhan untuk melayani Dia. Mungkin engkau pernah ada kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai. Oh Tuhan, aku mau Tuhan memberikan suaraku. Aku ini diberikan suara talenta bernyanyi. Tapi mungkin engkau menunda-nundanya. Engkau mungkin menunggu, belum waktunya. Tapi Tuhan menunggu saat ini. Tuhan tanya seperti Tuhan tanya kepada Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Agapau kepadaku. Waktu kita mengatakan, Lord, I give you my heart. Ku berikan hatiku. Itu artinya engkau berikan tubuhmu juga. Layani aku, kata Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Maka kata Tuhan, layani aku. Layani aku, kata Tuhan. Pagi ini, apa yang saya sampaikan, itulah yang Yesus sampaikan kepada kita. Kita sudah merasakan kebangkitan Yesus, kuasanya. Dengan apa kita dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Selain daripada memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, hidup kita. Untuk melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan. Melakukan firman-Nya, mentaati firman-Nya. Mengerjakan bagian kita. Saudara nyanyikan, katakan. Ku berikan. Kalau Anda hafal lirik ini, tak usah lirik ke depan. Katakan ini kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat karena kami mau mengasihi Tuhan. Bukti mengasihi-Mu, mentaati, mengerjakan firman-Mu, merelakan apapun itu kalau Engkau minta. Karena kami mau mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Semua kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Baiklah, kita semua menjadi umat-umat yang terus mengasihi Tuhan. Kalau sebentar kita akan bawa persembahan kita, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau terus mengajarkan kami, biarlah kami terus menjadi umat-umat yang terus mengasihi Engkau, mendapati kami sebagai umat-umat yang terus taat kepadamu. Engkau terus mengurapi hamba-Mu Pastor Jimmy dengan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru mengalir atas kehidupan hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau pakai kehidupan hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa melalui setiap pelayanan yang dikerjakan. Nama Tuhan saja yang boleh diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami juga akan membawa persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, apapun yang boleh kami persembahkan hari ini, kiranya boleh membantu pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Dengan penuh ucapan syukur kami membawa setiap persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita perkatakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan BAC News untuk minggu ini. Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi di dalam kegiatan gereja BAC Hongkong News untuk sepekan ini. Mari kita sama-sama saksikan kegiatan gereja untuk sepekan ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara terkasih. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam Seed, Spirit-Filled, Equip, Empower, Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat, jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis, jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong, bertempat di 7 Paksa Road, lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di ibadah raya Minggu BIC Hong Kong, Minggu 19 April 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman. Ibadah yang pertama pada jam 9 pagi waktu Hong Kong dan ibadah raya 2 jam 10.45 pagi waktu Hong Kong. Next Gen Hong Kong Service diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir setiap bulannya. Jam 11 sampai jam 12 siang. Bertempat di 7 Paksa Road, lantai 3 Causeway Bay. Follow us on IG @NextGenHongKong. Demikian info BIC Hong Kong News untuk sepekan ini. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama di dalam keluarga besar BIC Hong Kong. Tahun 2026, the year to prepare the way for the Lord. God bless. Puji nama Tuhan, kami juga menyambut adakah yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangan, adakah yang baru pertama kali beribadah? Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat yang terus setia mengikut Tuhan. Kita percaya di minggu-minggu depan banyak jiwa-jiwa datang untuk mencari Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sekali lagi saya undang Bapak, Ibu, Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Allah yang baik. Amin. Terima kasih Yesusku. Janganmu
bersyukur Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Kami disegarkan ya Tuhan. Dan kami boleh mengalami jamahan kuasa kasih-Mu. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kau berkati dengan berkat berlimpah-limpah. Dan juga setiap jemaat-Mu yang hadir, yang telah menabur, Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk manajemen hotel ini diberkati juga ya Bapa. Kami boleh beribadah di sini. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami melanjutkan kegiatan aktiviti kami. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat tangan kita, harapkan hati kepada Bapa di surga. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya terima berkatnya katakan amin. Happy Sunday, God bless you.